Jadi hadis yang mau kita kaji ini kitabnya namanya Sahih Al-Bukhari. Apa namanya? Sahih Al-Bukhari. Sebetulnya judulnya panjang. Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Kenapa kitabnya ini disebut dengan Al-Jami'? Jami' artinya semuanya ada. Karena di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada fiqih, di dalamnya ada akhlak, di dalamnya ada sirah, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada zikir. Maka disebut dengan Al-Jami'. Kenapa disebut musnad? Karena di dalamnya bersanad. Apa itu sanad? Silsilah. Ustadz dulu belajar Quran sama siapa? Aku belajar Quran sama Syekh Azra'i Abdul Ra'ub. Rumahnya di tepi Sungai Deli. Datang saya ke rumahnya dulu. Saya sekolah di Muallimin. Kalau tuan membeli peniti jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati tanda waktu sudah mau habis. Saya dulu sekolah di Muallimin Al-Wasliyah, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal, pagi. Nah, kalau malam saya mengaji ke Syekh Azra'i Abdul Ra'ub di Sungai Deli. Ngaji di situ dari tahun 90 sampai 93. Khatam saya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Syekh Azra'i itu kalau mengajar duduk aja. Tapi kalau salah gitu, apa gitu? Macam tidur dia, hafal Quran. 4 kali jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran internasional di Makkah Al-Mukarramah. Saya tahunya sesudah dia meninggal. Waktu ngaji itu anak kita anak SMP mana tahu ngaji. Pas dia meninggal, saya baca koran. Sudah meninggal hari ini ulama besar internasional, pernah jadi 4 kali dewan juri di Makkah Al-Mukarramah, dihormati oleh pemerintah Saudi Arabia dan dunia. Syekh Azra'i Abdul. Oh, guru tempatku mengaji itu. Hebat rupanya dia. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afain. Syekh Azra'i itu belajar ke siapa? Namanya Syekh Ahmad Hijazi di Makkah Al-Mukarramah. Dari gurunya sampailah ke sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampailah ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Jadi tolong dihidupkan lagi sanad-sanad Al-Quran di Medan ini, karena Medan ini tempatnya qori-qori, ulama-ulama besar dulu di Medan ini. Imam Masjidil Haram di Makkah itu punya muridnya itu datang ke Medan ini, diangkat menjadi imam besar Masjid Raya Al-Masun oleh Sultan Delhi. Namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum ini udah tua. Jadi waktu itu ditanya orang, Syekh Hasan Maksum, nanti kalau engkau meninggal dunia siapalah pelanjut engkau? Ditunjuk Syekh Hasan Maksum. Itu yang akan melanjutkan nanti. Yang ditunjuknya itu namanya Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Ulama-ulama besar. Tolong anak-anak muda tulis biografinya di sosmed supaya orang tahu Medan ini tempatnya ulama-ulama hebat. Ini sekarang saya tidak di Sumatera Utara nih, tinggal saya di Riau. Apalah yang orang tahu tentang Sumatera Utara ini sekarang? Pagar besi banyak hilang. Saya menengok dari luar, padahal di sini dulu sarangnya ulama-ulama besar yang hebat-hebat itu dari sini. Maka lahirlah satu asli made in Medan Sumatera Utara, namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dan Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis itu menulis kitab Ulumul Hadis satu, namanya Ulumul Hadis. Kami membaca kitab itu di Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dari saya ke guru saya, sanadnya ke Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, sampailah sekarang. Mudah-mudahan bangkit lagi para ulama-ulama besar dari Sumatera Utara ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar. Mukhtasar, kenapa disebut kitab ini mukhtasar, ringkasan? Karena hafalan hadisnya 600.000 hadis. Yang ada di kepala Imam Bukhari itu 600.000 hadis, 600.000 hadis. Tapi kalau itu dicetak banyak kali, akhirnya diringkasnya, itulah dia kitab, isinya 7.275 hadis. 7.275 hadis. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad
Al-Mukhtasar. Kenapa disebut as-sahih? Karena semua hadis yang ada dalam kitab ini sahih. Rupanya hadis itu berapa? Yang paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Di bawah dhaif maudhu. Maudhu tak boleh diriwayatkan sama sekali, hadis palsu. Al-bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Biar terongnya itu laku. Hadis palsu tak boleh diriwayatkan sama sekali. Hadis dhaif, oh hadis dhaif banyak kali. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadis dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis dhaif. Sekarang banyak ustaz-ustaz berceramah, hadis dhaif tak boleh diriwayatkan. Hadis dhaif kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. 1, bukan masalah halal haram. 2, bukan masalah akidah. 3, tak ada periwayatnya yang kazab, penipu, pendusta, pembohong. 4, masih bernaung di bawah hadis sahih. 5, untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Misalnya ada ustadz nanti khutbah Jumat, disampaikannya, semangatlah anak-anak Medan menuntut ilmu, utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Boleh apa tak boleh? Boleh. Apa pula salahnya? Bukan masalah akidah, bukan masalah fikih, bukan ada periwayatnya yang pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, memotivasi supaya orang belajar, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Dulu begitu, sekarang tak perlu karena Cina itu sudah datang kemari. Sampai jauh-jauh ke sana. Nah, jadi jangan sembarangan. Ini baru mendengar 2 kali YouTube, orang anti hadis dhaif langsung menyalah-nyalahkan orang. Hadis hasan dan hadis sahih tak ada ikhtilaf antar ulama, boleh diamalkan. Jadi hadis yang mau kita bahas subuh ini hadisnya hadis sahih, tak ada ikhtilaf. Kenapa sahih? Karena semua yang ada dalam Sahih Bukhari itu sahih, hadis sahih. Bukhari bukan nama orang. Imam Bukhari bukan nama orang. Bukhari artinya orang Bukhara. Bukhara, Bukhari. Orang Makkah, Al-Makki. Makkah, Al-Makki. Madinah, Madani. Medan, Medan. Nah, jadi kalau ada nanti nama Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Abdul Somad Al-Maidan, dikomplain orang, apa pula Al-Maidani, bukan orang Medan dia katanya. Man sakana baladan arba'a sanatin, man sakana baladan arba'a sanawatin faqad sahha an yunsab ilaih. Siapa yang tetap di suatu kota selama 4 tahun, boleh dipakai nama kota itu. Jadi kalau ada orang yang menyebut nama itu, namanya Ustaz Abdul Somad Al-Maidani itu, bukan orang Medan dia. Iya, tapi dia dulu sekolah 5 tahun di Medan. Nah, itu jawabnya. Boleh dipakai. Ini daerah mana nih? Daerah kecamatan apa? Labuan Deli. Al-Delhi. Dulu ada namanya ulama besar Ustadz Husain Sardani, tamat dari Irak, dari Baghdad, Irak, dari tempat Saddam Hussein. Namanya Syekh Husain Sardani, ulama besar Al-Wasliyah. Sardani itu dari Serdang. Serdang itu Sardani. Ulama besar. Jadi ulama-ulama besar. Dulu waktu saya kuliah di sekolah di Muallimin, yang mengajar saya namanya Ustadz Hafiz Yazid. Kata dia, ada ulama besar namanya Syekh Abdul Somad. Saya waktu itu terus di ujung Al-Falembani. Al-Falembani berarti Lembang. Syekh Abdul Somad Al-Falembani hidupnya tahun abad ke-18. Dia murid langsung dari Syekh Abdul Karim Samman dari Madinah Al-Munawwar. Syekh Abdul Somad Al-Falembani ini seangkatan dengan Datuk Kalampayan di Kalimantan. Moyangnya dari Abah Guru Sekumpul.
namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari berarti orang Banjar. Zaman dulu kalau disebut nama itu langsung tahu kita nama.